Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Freelancer. Ngobrol santai seputar dunia freelancing, remote working, dan industri kreatif bersama saya lagi di Febrianto yang akan menjadi host pada episode kali ini. Oke, pada Suara Freelancer kemarin kita sempat break selama 1 minggu, entah dari Instagram, lalu podcast, lalu server Discord-nya juga sempat aku abaikan. Saya pribadi dari admin Suara Freelancer, mohon maaf karena kemarin lagi banyak kesibukan dan admin satunya juga nggak bisa gitu untuk dipasrai nge-konten ataupun mengurus Instagram dari Suara Freelancer. Jadi kami berdua itu untuk memutuskan untuk break sementara selama 1 minggu. Dan juga untuk Facebook kemarin aku juga sempat gak aktif, ya bukan untuk gimana ya, karena beberapa temen yang tanya itu dan teman-teman Suara Freelancer itu tanya kenapa sih gitu kan Facebook juga harus dinonaktif. Gak ada masalah apa-apa, cuma karena lebih banyak kesibukan dan pengen rehabilitasi sebentar. Jadi ya aku memutuskan untuk menonaktifkan Facebook karena menurut aku Facebook itu cukup candu gitu, cukup bikin aku kecanduan. Karena apa yang aku punya itu semuanya di Facebook, entah itu dari ilmu yang aku dapat, entah itu dari kerjaan juga beberapa klien ada di Facebook. Lalu komunitas juga banyakkan di Facebook, grup LTO juga di Facebook gitu kan. Jadi ya menurut aku itu aku ada kecanduan sedikit di yang enggak sedikit sih, lumayan banyak di Facebook. Jadi ya alasan aku untuk nonaktifkan Facebook selama 1 minggu ya pengen istirahat sebentar gitu. Tapi bukan berarti aku nggak sulit untuk dihubungi ya, untuk Messenger ataupun WhatsApp juga. Ya aku bisa lah di WhatsApp Suara Freelancer pun juga masih aktif gitu. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin kedepannya Suara Freelancer begitu lagi, jangan khawatir untuk menghubungin WhatsApp dari Suara Freelancer jika ada pertanyaan atau apapun. Dan sekarang Suara Freelancer mulai aktif lagi dengan membawa episode terbaru, yaitu episode 13, yang ajaibnya, yang istimewanya. Tamu kali ini adalah sesosok perempuan atau cewek, dan kebetulan ya tamu cewek ini adalah tamu yang pertama gitu di Suara Freelancer. Karena sebelumnya itu tamunya semuanya cowok. Dan cukup sulit untuk mencari tamu yang perempuan ataupun yang cewek. Asal kalian tahu, undang tamu itu dari awal pun juga susahnya minta ampun, apalagi yang cewek gitu. Karena sulit banget untuk mencari topik yang cocok untuk didiskusikan dengan tamu cewek. Jadi ya mungkin buat kedepannya juga ada juga kebetulan aku ada satu lagi tamu cewek, dan mungkin untuk mengisi podcast Suara Freelancer 2 atau 3 episode ke depan. Jadi juga tamu ini juga sebagai rasa apresiasi atau rasa bersyukurnya aku buat teman-teman Suara Freelancer yang cewek yang udah dengerin podcast Suara Freelancer. Jadi aku sengaja buat menghargai kalian semua yang pendengar cewek, biar istilahnya ya bisa untuk teman-teman cewek ini bisa untuk dijadikan motivasi atau bisa dijadikan panutan gitulah istilahnya. Nah, sebelum kita diskusiin lebih lanjut, lebih enak kita sapa dulu nih tamu cewek kita pada hari ini. Oke, halo Mbak. Halo Kak Dwi. Halo, gimana nih kabarnya nih? Baik-baik. Gimana Kak Dwi? Apakah juga baik-baik? Waduh, ya lumayan lah. Aduh, logat logat Semarangnya kelihatan ya. Oh iya dong, orang Semarang kok. Eh, Situ Semarang sayang apa? Oke, sebelum kita masuk ke diskusinya, lebih enak kenalan dulu nih, karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi lebih enak tuh kita kenalan dulu nih. Oke Mbak Aurel, bisa kenalan dari nama, mungkin domisili, profesi, atau aktivitas sehari-harinya ngapain, dan Instagramnya mungkin bisa dipromosikan di podcast ini. Siapa tahu kan ada yang mau follow gitu. Silakan Mbak. Halo Sobat Freelancer. Wis. Kenalin, namaku Aurelia Regina, biasa dipanggil Aurel. Asal kota dari Semarang.
Saya lulusan di Taylor's University Malaysia, jurusan Interactive Multimedia Design. Sekarang saya bekerja sebagai freelance multimedia designer. Dan kemarin minggu barusan saya selesai kontrak dengan design agency di Singapura yang kebetulan juga mendapatkan title award winning digital marketing agency. Dan untuk Instagram kalian bisa follow di Aurelia Regina 98. Oke, jadi buat teman-teman yang mau follow silakan ya, nanti biar lebih enaknya nggak perlu ngetik-ngetik lagi, nanti aku tinggal kasih link deskripsinya atau aku tag di post terbarunya gitu ya. Oke Mbak, ini kan Mbak Aurel kan mengatakan bahwa Mbak itu lulusan Universitas Taylor's itu di Malaysia ya? Iya benar. Oke, boleh nggak diceritain sedikit apa aja sih yang dipelajari di jurusan yang Mbak dalamin kemarin? Jurusan interaktif multimedia desain. Oke. Saya tuh belajar banyak macam desain. Jadi kayak dari semester 1 saya tuh belajar basic desain kayak ya kalian tahu lah typography, gimana cara memakai Photoshop, gimana cara pakai Adobe Illustrator, gimana cara pakai After Effects dan kawan-kawan Adobe lainnya. Tapi begitu semester 2 sampai semester 6 itu udah penjurusan. Nah, di tempatku yang di Taylor's itu ada 2. Pada saat itu ada 2, sekarang sih udah pecah lagi. Tapi pada saat itu ada 2, ada graphic design sama interactive multimedia design. Dan yang saya pelajari itu banyak banget kayak ada motion graphic lah, video editing, game design, VR, AR. VR tuh maksudnya virtual reality, AR tuh augmented reality, ada sound design juga, ada 3D animation, 3D modeling, banyak banget lah. Oke, cukup lengkap ya. Wah, lengkap banget sih, bisa dibilang sampai audio design pun juga ada. Oke, ini kan tadi ada 2 ya yang dipelajari, ada graphic designer dan ada interaktif ya, multimedia designer. Itu bedanya antara keduanya itu apa sih? Bedanya keduanya itu kalau graphic design, ini yang menurut sharing teman-teman saya ya, karena saya nggak mendalami. Jadi itu kalau graphic design tuh mereka belajarnya kayak ini ilmu kayak visual identity, branding design, logo design, publication design, advertising design. Itu yang berdasarkan teman-teman saya ceritain. Tadi yang interactive multimedia design itu yang tadi saya ceritain kayak belajar motion graphic lah, sound editing lah, bla bla bla. Kalau ditanya bisa apa enggak semua bisa sih, tapi saya belajar gitu. Jadi tadi untuk graphic designer itu lebih ke visual apa ya? Kayak printing ya, gitu ya. Ada printingnya juga. Oke. Kalau multimedia designer itu mencangkup multimedianya ya, karena kan multimedia kan gak harus grafis gitu kan, ada audio, ada video gitu kan. Iya, ada UI UX juga atau mobile apps gitu. Coding juga saya sempat belajar. Jadi bisa dibilang itu seperti apa ya, kalau di SMK itu ada jurusan yang namanya kan multimedia juga. Itu hampir mirip sih, walaupun aku sendiri itu kan bukan multimedia ya. Dulu aku tuh TKJ, cuma di sekolahku tuh dulu ada jurusan multimedia. Ya hampir sama. Apa di situ juga belajar fotografi juga? Aku di situ mah nggak belajar fotografi, itu di desain foundation design. Foundation design tuh kayak jurusan sebelum S1 lah, itu ada foundation design atau ya sekitar itulah. Kalau di SMK itu ada teknik menggunakan kamera, ada fotografi, ada videografi. Tapi itu di kelas 1 sih. Kalau di kelas 2 3 itu lebih ke editing ya kalau aku lihat. Entah benar apa enggak, aku melihatnya seperti itu. Dan juga ini Mbak Aurel ya kan, ketika aku cek Instagramnya kan di situ tertulis bahwa Mbak itu punya tagline adalah seorang multimedia designer. Iya benar. Nah, karena tagline itu kan aku juga dulu kayak
apa sih maksudnya multimedia designer, dan orang tuh jarang banget, bahkan kayaknya cuma mbak seorang ini yang cuma pakai tagline multimedia designer. Nah, aku penasaran nih, mungkin juga teman franchise juga, kenapa mbak bisa tertarik ataupun bisa masuk kuliah di interaktif multimedia design, dan mbak memasang multimedia designer itu kenapa gitu alasannya? Mungkin bisa diceritain pengalaman dulu dari sekolah, mungkin dari SMP ataupun SMA dan lain sebagainya. Silakan mbak. Oke. Sebenarnya untuk ke multimedia designer tuh dari awal nggak kepikiran. Karena yang kepikiran muncul di pertama kali itu saya paling benci hitung-hitungan. Saya nggak mau kerja yang berhubungan dengan hitung-hitungan. Jadi saya mikir, oh desain kan ada hitung-hitungan, cuman hitung-hitungannya kan nggak sampai kayak accounting dan lain-lain gitu loh. Tapi itu berawal dari SMA awal kelas 10. Nah, kalau nggak salah tahun 2013, 2014 gitu, itu ada pelajaran TIK. Tapi nggak tahu ya, zaman sekarang ngomongnya apa sih? Pelajaran komputer ya? Kalau SMA ya namanya TIK. Ya. Kalau SMK udah namanya, kalau nggak salah itu simulasi digital. Kalau orang yang belajar di luar teknologi itu namanya simulasi digital. Kalau aku masuknya TKJ ya bukan TIK, tetap aja pelajaran komputer. Ya, wah pelajaran TIK itu ada guru saya tuh ngajarin Corel Draw sama video editing. Video editing tuh yang zaman dulu tuh pakai Windows Movie Maker. Zaman itu jangan salah, saya punya laptop juga laptop kentang loh. Nah, tapi kan zaman itu YouTube baru masuk, pasti tau lah Chandra Leo. Itu baru masuk itu yang sinematik. Nah, saya terinspirasi, terus di titik itulah saya start masuk dunia kreativitas. Terus SMA kelas 11 12 saya lebih mendalami Corel Draw sih, karena gurunya juga pada waktu itu ngasih pelajarannya Corel Draw terus. Nah, terus kebetulan di keluarga kami, itu keluarga besar itu kayak ada reunian dan ngundang salah satu fotografer untuk kayak ngefoto gitu loh. Nah, setelah dokumentasi. Setelah dokumentasi jadi dijadiin satu album. Nah, pada saat itu orang tua saya tuh terinspirasi kayak, oh kita harus buat gitu. Dan kebetulan maksudnya saya bisa Corel Draw juga. Jadi orang tua saya sama saya kayak kerjasama buat nyoba satu album gitu lah. Setelah itu kok ketagihan. Terus kayak ada momen teman gereja orang tuaan saya tuh juga kayak kan sering pergi gitu, jadi kayak pergi ke pantai, pergi kemana, papa saya yang foto-fotoin gitu. Terus kalau udah hasilnya ya dijadiin satu album. Terus kayak pernah nyoba ditawarin, nih tante mau nggak nih, terus mereka kayak nolak gitu. Nah, setelah kayak berapa tahun gitu udah tahu belajar desain, terus balik lagi kayak, oh iya emang dulu desainnya jelek banget sih. Tapi saya bangga gitu loh, karena itu titik start awal saya untuk belajar layout desain gitu. Nah, terus setelah selesai SMA, lulus SMA, itu kan mama saya kayak bukan nuntut sih, kayak ngasih saran keluar dari Indonesia gitu, kuliah di Malaysia. Nah, saya tuh kan selesai UN tuh kan, orang namanya selesai UN kan capek gitu ya. Jadi nggak mau belajar lagi gitu. Nah, tapi untuk masuk kuliah ke Malaysia itu dibutuhkan namanya IELTS. Nah, saya tuh nggak belajar beneran jujur. Saya cuman belajar, sekedar belajar, pokoknya depan mama saya cuman sekedar belajar. Yang penting saya nggak kena marah tuh loh. Tapi setelah dites beneran, IELTS saya itu tuh tidak memenuhi standar. Terus ya dapat karmanya ya saya kayak dapat gap 6 bulan gitu loh. Yang lain ketika angkatan saya udah kayak pada Instastory lah di kampusnya mereka masing-masing gitu yang keren, saya ngapain cuman di rumah, kayak sedih gitu loh. Kok harusnya tuh aku tuh bisa gitu loh, tapi ya udah. Nah, terus akhirnya saya berangkat itu November 2016. Itu pun nggak langsung kuliah, itu saya masih foundation Inggris, maksudnya kayak belajar bahasa Inggris di kampusnya Taylor's itu. Nah, karena pada waktu itu tuh saya masih minder gitu ya, ada efek minder gitu loh. Jadi ya pokoknya
kurang bergaul di sana, minder gitu. Cuman habis itu di situ saya belajar bahasa Inggris gitu. Oh, ngomong yang bahasa Inggris yang bener gini, nulis gini, terus ngomong sama guru gimana gitu. Cuman nggak, ya maksudnya kurang lancar, tapi setidaknya saya tahu basicnya gitulah. Terus Maret Oke. 2017 itu tuh saya baru masuk kuliah desain gitu. Dan yang saya tadi ceritain, desain pertama, semester pertama belajar basic, semester 2 itu penjurusan. Nah, kebetulan itu ada anak Indonesia pindahan dari BINUS. Nah, pindah ke Tailors gitu. Terus dia pro banget gitu desainnya, kayak udah bisa coding, udah bisa UI UX, video editing, 3D animation, kayak saya tuh apa gitu, butiran debu kali. Nah, terus kan Iya. tambah minder gitu. Cuman di sini nggak bisa dong selama minder. Saya kayak menganggap keminderan saya tuh harus jadi motivasi gitu. Jadi kayak dia setidaknya pengen bisa apa aja gitulah. Terus jadi saya sering tanya kayak, ini gimana sih after effect-nya, shortcut-nya apa, harus ngapain, terus codingnya gimana, masalahku gimana. Dan dia kebetulan ramah gitu, jadi tanyain bisa gitu. Ya intinya saya belajar sama dia gitu. Nah terus kan semester 5 itu saya ada magang, ada internship. Di titik ini saya sempat minder juga karena saya tuh nggak dapet tempat magang di Malaysia. Padahal target saya tuh setidaknya di Malaysia gitu loh. Tapi karena pengalaman saya kurang, ya udah. Terus saya akhirnya internshipnya di Semarang, di salah satu perusahaan travel agency. Tapi travel agency-nya temannya mama saya. Tapi ya di sini tuh kayak keadaan mulai berbalik gitu loh, kayak Tuhan pengen aku kayak berkarya lebih lagi gitu. Nah terus dapat bukan undangan, kayak boleh kolaborasi sama Menparekraf maksudnya. Tapi kalau sekarang Menparekraf gitu, untuk mewakili wilayah Jawa Tengah untuk pameran inbound gitu. Inbound tuh mendatangkan WNA untuk travel ke Indonesia gitu. Nama pamerannya itu Sales Mission Wonderful Indonesia 2019 di Kuala Lumpur. Terus pada saat itu bos saya kayak minta, ayo kita buat video travel yang kayak Sam Calder. Kalau Sam Calder pasti tahu yang bau-baunya seamless transition gitu. Pokoknya ininya videonya itu nunjukin point of interestnya Jawa Tengah, kayak Semarang itu ada Lawang Sewu, terus Solo ada apa, pokoknya yang terkenal di Jawa Tengah gitu, kayak Borobudur juga. Nah terus pada saat itu selesai, videonya diputar di Sales Mission Wonderful Indonesia, juga dilihat sama travel agency yang ada di Malaysia. Nah kan setelah selesai itu kan masuk semester 6. Ini kalau boleh dibilang momen ini tuh menurut saya paling stres, pokoknya paling terendah dalam hidup saya. Karena pada waktu itu semester terakhir, saya punya FYP, Final Year Project. Nah kalau di Indonesia kan ada skripsi. Kami tuh bukan skripsi, kami tuh lebih ke praktek gitu loh. Kayak ada project, nah ini project terakhirmu harus ditunjukin ke company supaya company itu hire ke kamu gitu loh. Nah tapi di sisi juga exhibition atau pameran ini tuh juga yang buat kita gitu loh. Jadi kayak ada organisasi, ada admin lah, ada tim desainer, tim marketing, tim media, tim logistik. Nah saya tuh ditunjuk jadi ketua tim media gitu. Nah ketua tim media tuh ngapain aja? Ketua tim media tuh kayak ngisi sosial media dengan video editing lah, video trailer, terus motion graphic, terus sosial media post. Cuman gimana ya, saya tuh di titik itu tuh saya diremehin banyak orang gitu loh. Dirimahkan tuh dalam bentuk action. Kayak contoh pendapat saya tuh nggak didengerin. Terus kayak istilahnya tuh sering dirasani gitu loh, sering digosipin gitu loh. Dan iya, nah kan saya sebagai ketua tuh kayak ngerasa mental down gitu loh. Kayak kok timku dirasani terus tuh kenapa? Terus kok pendapatku tuh sering nggak didengerin gitu loh. Terus ditambah lagi project saya yang FYP itu yang harusnya ditunjukin ke company itu nggak selesai juga. Karena saya harus kayak
misal nih di tim saya ada 1-2 orang yang kerjaannya tuh udah selesai cuman disuruh revisi. Mau nggak mau saya kan harus kayak ngebenerin gitu loh. Dan saya tuh banyak banget harus ngebenerin 1 sampai 3 orang pekerjaan mereka. Itu saya benerin semua supaya biar langsung goal gitu, karena semua murid di situ juga harus kayak nyelesain FYP mereka, project mereka gitu. Nah, terus kayak ya intinya saya di situ burnout, mental breakdown gitu. Terus sempat berpikir untuk bunuh diri. Kayak itu udah beneran, Iya. itu udah berdiri. Jadi kayak di apartemenku itu ada kayak taman bermain. Terus deketnya itu tuh udah kayak ada kayak pagar jeruji gitu. Itu kalau mau lompat tuh sudah bisa, udah kayak ya udah bunuh diri gitu. Cuman kan kayak takut gitu ya, udah kena jeruji gini-gini. Terus kayak mikir lagi ya, kayak sambil doa gitu, kayak aku tuh harus gimana Tuhan, kayak hidupku tuh berat banget. Tapi kan bentar lagi udah selesai, kayak kok sesek gini loh. Terus ya udah, endingnya saya nggak bunuh diri dong. Kalau nggak bisa podcast di sini dong. Iya, maksudnya tuh kayak ya kayak berdoa terus kayak ya udah teriak kayak orang gila gitu. Itu malam-malam jam 2 pagi tuh. Tapi kalau udah lega gitu. Nah, terus kan akhirnya terus pameran banyak dilihat company-company besar gitu. Terus kebetulan kampus kami tuh kerjasama dengan Universitas RMIT Australia. Nah, mereka tuh datang untuk juga kayak lihat hasil-hasil kita gitu loh. Nah, terus ngeliat hasil kita, terus sempat di interview gitu. Ya seneng karena di titik itu tuh hasil saya tuh dilihat banyak orang gitu loh. Dan saya tuh berhasil gitu. Nah, setelah udah selesai, nah terus tuh kan ada masalah visa sih sebenarnya, ada masalah visa, student visa. Jadi kuliah saya tuh selesai 14 Desember 2019. Tapi visa saya tuh selesainya expirednya tuh 27 November 2019. Berarti kan selisih 1 bulan nih. Cuma bentar lagi saya sudah selesai. Jadi mau nggak mau saya perpanjang visa gitu kan. Nah, perpanjang visa, terus paspor saya tuh nggak balik-balik sampai harusnya tuh 3 bulan. Berarti kan sekitar Januari atau Februari. Paspor saya tuh nggak balik-balik sampai Maret. Nah, kebetulan saya waktu selesai kuliah itu saya lihat di Instastory ada orang kayak tahu kan Instagram Ads. Nah, iya kan? Iya, Instagram. Ada Instastory itu mah iklan gitu nah ya. iya. Itu ada satu company wedding photography agency gitu. Mereka kayak iklan gitu. We are looking for multimedia designer, graphic designer atau apapun itu. Saya nyoba daftar. Tapi pada saat itu saya tuh tidak tahu kalau company itu tuh kecil. Kecil tuh dalam arti tidak bisa memberikan working visa ke orang luar WN warga negara Malaysia. Nah, tapi saya diterima. Cuman saya bilang, mohon maaf nih saya orang Indonesia, bisa nggak provide visa? Dia bilang nanti diusahakan. Ya udah kan. Jadi kayak dari Desember sampai Maret itu saya kerja full time pertama kali. Cuman waktu di interview tuh bilang, oh nanti kamu job desk-nya video editing, edit video untuk apa maksudnya kayak orang nikah kan ada dokumentasinya. Nah, saya suruh ngedit videonya itu. Realitanya saya tuh kayak kerja banget, kayak kerja itu buat sosial media desain lah, ngerombak websitenya mereka lah. Terus kan mereka ada subdivision kayak anak perusahaan gitu, khusus project advertising gitu. Nah, saya bantu buatin logo desain lah, terus buatin branding identity, pokoknya tuh banyak macam gitu. Layout desain juga gitu. Nah, terus kebetulan kan lagi pandemi ya, Maret 2020. Nah, pandemi 2020 itu tuh Malaysia lockdown. Nah, saya kan udah pesen tiket tuh Maret karena waktu mau cancel visa lagi. Jadi ceritanya visa saya tuh udah hadir tuh April. Cuman kan karena saya nggak kuliah lagi, kampusnya minta, oh kamu harus cancel, soalnya kamu udah nggak
udah nggak belajar lagi gitu. Oke, saya cancel, tapi cancel dengan syarat harus beli tiket dulu, baru kasih paspor lagi. Udah beli tiket Maret nih, terus saya kasih paspornya. Terus beli tiketnya Maret, untuk Maret, tapi Maret lockdown. Ya udah, akhirnya saya perpanjang itu lockdown tuh sampai Agustus, baru Malaysia dibuka, baru bisa keluar dari Malaysia. Jadi total saya kerja itu awal Januari 2020 sampai Agustus, berarti 6 bulan saya kerja full time tanpa working visa. Tapi ya gitu. Oke. Wow, perjalanan yang cukup panjang ya. Iya, banyak jatuh bangunnya lah. Ya benar, itu sampai sempat ada niatan bunuh diri gitu ya, karena stresnya apa ya, lebih ke action bullying. Kan ada namanya verbal bullying, ada, aku kurang tahu ya istilahnya. Cuma kayak macam-macam bullying kan macam-macam kan. Nah, salah satunya yang dalam Mbak Aurel itu kayak sosial kayaknya, kita kayak sebenarnya mereka tuh nggak bully secara langsung, cuma kalau dilihat secara tindakan itu kelihatan gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Dan juga aku juga penasaran nih soal tadi kan sempat kerja di small company yang fotografer itu ya. Iya, yang wedding photographer. Itu hampir mirip kayak yang Indonesia ya. Padahal kalau dibilang job desk-nya itu video editing, ternyata ketika udah masuk kerja dan menjalankan itu dapat job desk-nya macam-macam ya. Iya, kayak kerja kuli gitu, ngerjain ini itu. Ya, mirip lah sama keadaan yang di Indonesia itu. Nah, ini kan sempat kerja di Malaysia ya kemarin ya. Itu ada perbedaan nggak sih yang dirasakan, entah itu dalam segi komunikasinya, mungkin dalam segi sistem gajinya, mungkin mereka mungkin punya sistem gaji sendiri, lalu mungkin bagaimana perusahaan melakukan ke karyawannya, mungkin kelakuannya seperti apa, lalu mungkin ada asuransinya atau enggak. Itu mungkin bisa dijelaskan nggak bedanya antara hal itu dengan yang ada di Indonesia? Kalau soal gaji sama kayak asuransi dan lain-lain, saya bisa dibilang belum mengalami itu, karena kan soalnya saya kerja cuma 6 bulan, terus saya kerja tanpa working visa atau visa kerja. Kalau visa kerja kalau setahu saya visa kerja memang kayak ada asuransi dan lain-lain. Yang tahu tolong komen di Instagram Suara Freelancer ya, tolong dibantu saya. Nah, cuman culture bekerjanya di Malaysia emang beda sama Indonesia. Yang kayak pertama, karena saya kan kerja di wedding photography agency itu sama orang Chinese. Oh ya, disclaimer, saya nggak rasis ya, tapi ini kenyataan yang ada di Malaysia itu memang mereka membagi 3 mayoritas suku, ada Chinese, India, sama Malaysia. Memang mereka kalau ngomong belak-belakan gitu, are you Chinese, are you Indian, kayak gitu. Nah, kebetulan memang saya kerja sama orang Chinese. Mereka akan selalu kayak tanya, di awal interview mereka tanya, can you speak Mandarin? Kamu bisa ngomong bahasa Mandarin nggak? Because your face is Chinese, karena mukamu Chinese gitu loh. Nah, saya bilang, saya nggak bisa, karena emang bahasa pertama saya bahasa Indonesia, dan nggak ada, bukan nggak ada yang ngajari, tapi saya lupa gitu loh bahasa Mandarin, karena setiap hari kan ngomong sama temen kan bahasa Indonesia gitu. Nah, alasan mereka itu selalu tanya kayak gitu ke orang-orang Chinese itu tuh karena mereka itu nggak pede sama bahasa Inggris mereka. Jadi mereka kan selalu tanya gitu sama orang baru yang bermuka Chinese gitu. Nah, kayak gitu. Siapa tahu kan bisa gitu ya. Iya. Kayak gitu. Terus yang kedua, itu nggak semua orang Malaysia itu bahasa utamanya Malaysia. Kayak gitu, karena Melayu. Ya, bukan bahasa Melayu. Mereka malah ngomongnya tuh Inggris. Cuman Inggrisnya kayak dicampur-campur gitu. Ada yang campur Inggris Cina, ada yang campur Inggris Malay gitu. Kayak ini saya kasih contoh ya, yang Inggris Chinese ya. Kayak mereka tuh kayak
misal setuju nih sama pendapat, ya lo I agree with this lah, bla bla bla, kayak ada lahnya, ada lo-nya gitu loh di belakang. Terus kalau Iya. Paham. kalau mau tanya, misal tanya, kamu udah makan gitu, have you eat? Ada A-nya di belakang gitu. Terus kalau mereka kayak kaget gitu, ayo, how can you be like this mah? Kayak ada imbuhan-imbuhan Chinese gitu. Iya. Kayak gitu, jadi kadang bingung sih, tapi saya terbiasa gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau pengen lihat contohnya itu kayak kita lihat Upin Ipin itu bagian meme-nya itu kan mirip banget tuh. Iya. Bener banget. Jadi kalau bisa dikatakan di Indonesia juga mungkin ada sih orang yang walaupun kalau aku lihat orang Chinese itu udah membaur gitu sama budaya-budaya lokal. Contohnya kayak orang Semarang juga banyak yang Chinese kan, kayak Chinese Semarangan, terus yang di Iya. Surabaya gitu kan. Itu malah orang-orang Chinese di kota-kota Surabaya, Semarang, Iya benar. bahkan di kotaku juga itu pun juga udah membaur sama budaya maksudnya budayanya gitu. Kalau di Malaysia itu enggak ya, maksudnya mereka itu tidak terlalu menerapkan budaya Malaysia itu ke diri Iya mereka benar. masing-masing gitu enggak ya. Mereka malah lebih mengotak-ngotakan gitu. Kayak jujur saya kaget waktu sampai Malaysia itu, kayak mereka tuh orang Malaysia atau orang Chinese Malaysia yang temenan sama saya tuh, mereka cerita kayak kalau di kami ini kalau sekolah dari kecil SD TK ya, aku lupa, pokoknya intinya tuh kayak dibagi 3, ada sekolah Chinese untuk ras Chinese, sekolah Malay untuk Gitu. ras Malaysia, sekolah India untuk ras India. Cuman kuliah udah nggak dipeta-petakan lagi, hanya waktu kayak dari SD sampai SMA. SD sampai SMA. Berarti cukup kan lebih ke rasisnya, lebih kayak mengkotak-kotakan diri gitu ya. Iya. Kalau soal rasis kayaknya nggak terlalu ya di sana ya. Yang saya rasakan sih enggak sih. Cuma mereka kayak menutup diri gitu, kayak nggak suka berbaur dengan etnis lain gitu ya. Iya, soalnya kayak ya itu kendala bahasa gitu, kayak mereka nggak pede sama bahasa Inggrisnya, lebih memilih untuk temen yang satu bahasa gitu. Oke. Jadi, lumayan paham sih soal kebiasaan orang, maksudnya bahasa orang sana. Nah ini juga aku tanya soal makanan nih. Kebetulan ada juga teman freelancer yang tanya itu soal makanan itu kan walaupun kita serumpun pasti adalah gitu kan yang namanya perbedaan. Itu dari ketika Mbak kuliah ataupun bekerja di sana itu dari segi harga, lalu dari segi rasa dan lain sebagainya itu ada perbedaan nggak sih? Ya pasti ada sih, cuma kayak nggak tahu perbedaannya apa gitu. Ada, cuman kalau harga ya jangan dikonversi dari ringgit ke Indonesia langsung, emang mahal. Karena kan 1 ringgit berapa sekarang ya? 3.500. Kurang tahu. Seingat saya 3.500. Nanti kalau salah tolong komen lagi ya di Instagram. Ya kayak gitu. Tapi kalau soal rasa itu karena di Indonesia bumbunya lebih terasa, begitu sampai Indonesia mereka tuh kayak rasanya kurang bumbu gitu, kayak hambar gitu. Cuman kalau level pedes nih, menurut kita tuh mungkin yang cabenya banyak, menurut kita tuh pedesnya biasa aja. Tapi menurut mereka tuh pedesnya tuh kayak sampai kayak mau ke toilet gitu loh. Nah kayak gitu. Iya. Bahkan ada yang kayak nyoba ayam geprek gitu. Jadi di Malaysia itu ada ini kayak boleh sebut nama nggak sih di sini, sebut brand? Oke, nggak apa-apa. Oke. Ada satu orang Indonesia buka ayam geprek di Malaysia, namanya Kota SS15. Kalian bisa cek di Instagram. Ya, dia buka di situ. Dia buka benar-benar bumbu Indonesia. Dibagi ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lupa aku. Pokoknya intinya kayak gitu. Ada tuh orang Malaysia yang kayak sengaja nyoba level pedesnya Indonesia. Terus pas lagi makan mereka kayak kepedesan, nangis gitu. Sampai ada yang bolak-balik ke toilet di restoran itu kalau nggak salah. Ya kayak gitu. Tapi menurut orang Indonesia kayak level 2 tuh apaan sih? Level 3 ya kayak gitu.
Tapi menurut mereka tuh pedes banget. Ya itu. Oke. Wah, gitu ya. Iya. Jadi kayak bisa dibilang kayak mirip kayak orang orang Amerika Eropa biasanya kayak ya. Ya, iya, Kayaknya iya, ya. iya. Atau mungkin karena mereka nggak biasa kali ya. Iya. Jadi kalau makanan pedas kurang suka. Ya. Oke, ini soal tanya lagi nih soal ini kan kita lihat kalau di Indonesia itu kan pekerjaan digital salah satunya adalah seorang graphic designer ataupun multimedia designer sekalipun di Indonesia itu kurang dihargai gitu kan Iya. dalam segi sosial media, maksudnya dalam segi pendidikan atau apapun, bahkan kayak ketika kita berhadapan orang yang pernah ngalamin sendiri ya, orang yang paham tentang dunia desain pun juga mereka kadang kayak meremehkan gitu apa sih desain logo seperti itu dan sebagainya gitu kan, kedepannya itu untuk nyata gitu kan. Iya. Aku pernah nemuin walaupun beliau itu seorang yang melek dunia industri, maksudnya dunia kreatif karena beliau itu adalah seorang pengajar gitu kan. Iya. Nah, kalau di Malaysia itu separah itu enggak sih? Kalau maksudnya di Malaysia itu uh, apa sikap uh, sikap mereka itu terhadap seorang yang bekerja di industri kreatif, salah satunya graphic designer itu gimana di masyarakat luas ya. Kalau di orang-orang yang profesional sih pasti ya mereka menghargai. Cuma kalau yang masyarakat luas itu gimana? Kalau masyarakat luas gimana ya? Enggak, mungkin sana saya jarang berbaur banget sama warga Malaysia, jadi saya nggak tahu. Cuman ada satu problem yang ada di Malaysia soal logo desain. Kalau di Indonesia kan logo travel kita Wonderful Indonesia. Kalau Malaysia waktu itu apa ya? Visit Malaysia atau apa itu aku lupa itu. Waktu itu pemerintahan mereka buat logo baru. Nah, terus logo barunya itu tidak meng-hire profesional designer, malah nge-hire orang yang kurang profesional atau masih junior atau gimana iya, gitu. Nah, ya itu. Terus kayak logonya tuh kurang memuaskan gitu loh, kayak nggak sebagus logo kita. Ya tapi ya gitu, sampai dosen saya itu bukan ngomel ya, kayak buat post sendiri untuk kayak ngasih tahu kayak masa logonya kayak gini sih, harusnya kan bisa hire orang yang lebih profesional, atau misal buat sayembara lomba gitu, atau enggak pergi ke satu agensi investasi sekalian ke logo ini, karena kan logo ini kan dilihat banyak negara-negara gitu, dan logo ini tuh buat inbound untuk warga negara bukan Malaysia untuk datang ke Malaysia gitu loh. Masa kayak itu sih kayak gitu. Oke. Ini aku juga lagi browsing bahwa yang logo yang dimaksud itu adalah Visit Malaysia 2020 ya. Iya ada 2020-nya. Iya. Ya aku juga sempat lihat kasusnya dan lucu sih, sekelas logo project negara gitu kan, maksudnya gede gitu kan, pasti ada dana lah, maksudnya kayak udah ada anggaran gitu untuk project segede itu. Masa kalau kita lihat looknya sendiri, walaupun kita bukan seorang desainer pun juga kelihatan ya bahwa logo ini tuh kayak kurang gimana gitu, kurang profesional lah. Temanku juga temanku yang bukan desainer pun juga merasakan bahwa ya logo ini memang kurang gitu. Berarti kita kayak di Indonesia masih mending gitu kan, walaupun masyarakatnya itu mungkin kurang menghargai. Cuma kalau dalam urusan berkarya itu kayaknya lebih baik orang Indonesia kali ya, walaupun di Indonesia itu penjurusannya itu kurang gitu dalam hal kreatif gitu ya. Iya, guru saya bakal bilang kayak, jadi gini kan, saya masuk kuliah nih. Nah, ada orang Indonesianya, saya sama teman satu lagi yang di BINUS, sama satu lagi ada gitu. Nah, kayak mereka, maksudnya kelompokan orang Indonesia ini sama orang Malaysia lainnya, itu kalau mau lihat-lihatan GPA nih, maksudnya IP. Nah, itu tuh malah IP-nya lebih tinggi orang Indonesia. Dan kalau memang kayak dibandingin, memang orang Indonesia tuh lebih kreatif dari hasilnya lah, cara kerjanya lah, nyari idenya ya. Karena kan orang Indonesia itu
kayak budaya kita tuh kan banyak. Ya kan Ya, beragam banget. Jadi kayak inspirasi itu juga ada. Kalau di Malaysia tuh tidak sebanyak kita gitu loh. Ada tapi tidak sebanyak kita. Jadi kurang gitu loh. Yang saya rasain gitu sih. Oke, itu yang Mbak ini ya buat yang mungkin teman-teman Surabaya dari Malaysia mungkin yang dengerin ini menurut Mbak Regina ya dari apa yang dialami. Cuma kalau kasus sebenarnya itu kurang tahu ya karena Mbak Regina kan mengatakan kurang berbaur gitu ya. Iya. Dan mungkin juga bukan warga di situ ya, jadi kurang tahu secara dasarnya. Jadi dari apa yang Mbak Aurelia ini rasakan selama itu 4 tahun ya kuliah di sana sambil kerja itu. Kuliahnya 3 tahun, kerja ya kurang lebih 6 bulan, jadi 3,5. Oke. Ini juga aku penasaran nih ya. Ini soal mungkin Mbak Regina tahu, kalau enggak ya juga enggak masalah, enggak usah dijawab juga apa-apa. Iya. Ini soal logo, ini bilang soal logo HUT ke-55 Malaysia nih. Mungkin boleh di-searching atau apa, itu beneran apa enggak sih? Karena aku masih simpang siur soal logo tersebut. Karena gambarnya sangat aneh gitu kalau dilihat secara itu vulgar gitu. Oke, pertama. Ini bener nggak sih? Oke, pertama saya baru tahu karena Kak Dwi ngasih tahu. Sebelumnya saya nggak tahu loh. Dan saya lihat. Wow. Silakan buka sendiri ya buat teman-teman. Gimana ya? Ini bener nggak sih? Kayaknya sih hoax ya. Cuma aku kayak belum dapat informasi pastinya. Nggak tahu aku. Serius. Saya nggak tahu serius. Ini baru tahu sekarang. Karena ketika di searching yang muncul cuma gambar logo itu. Astaga. Wow. Selain tadi logo Visit Malaysia yang emang kontroversial, ini juga ada logo HUT 55 Malaysia. Itu cukup vulgar banget sih gambarnya. Walaupun tujuannya bukan itu mungkin, tapi kalau secara visual ya aneh. Iya sih, banyak persepsi. Iya, oke itu ya. Buat teman-teman yang penasaran silahkan cek sendiri logonya, silahkan berkomentar nanti kalau podcast ini sudah tayang gitu di sosial media itu boleh berkomentar di post di sini. Yang tahu klarifikasi juga, Iya, mungkin ada yang tahu, bisa jelaskan gitu. Siapa tahu kan ya bisa kasih insight juga kenapa logonya seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada, nah ini soal apa ya? Tadi kan soal Mbak ini kan pernah lama kerjaan. Iya. Benar. Tadi shock kultur udah dibahas belum ya? Udah tadi. Mbak kan pasti kan kayak udah ya tadi ya. Kayak pasti pernah awal-awal pertama maksudnya Malaysia itu kan kayak iya udah tadi. Apa? Ya udah ya tadi. Iya. Oke, selanjutnya kayak ini Mbak kan tadi bercerita soal kerja nih. Dan di situ Mbak kayaknya bahas soal lingkar juga ya tadi ya. Bahas sedikit soal lingkar. Nah ini aku juga penasaran karena aku sendiri itu kalau lingkar ngomongnya gimana sih LinkedIn? Kalau saya bacanya LinkedIn. LinkedIn ya. Iya, LinkedIn. Oke, LinkedIn ya, LinkedIn aja. Iya. Oke, LinkedIn aja karena aku kan penasaran nih bagaimana cara membangun secara profesional, maksudnya cara bersosial media yang benar. Karena aku sendiri cuma bikin aja, cuma istilahnya cuma kasih foto profil, udah gitu, cuma isi data, nggak bisa apa-apa. Nah, Mbak Aurelia ini ada cara sendiri nggak sih biar LinkedIn-nya itu maksudnya bisa membantu untuk melamar pekerjaan atau ketika research sama orang lain lalu kita mungkin di hire atau segala macamnya, itu ada tipsnya sendiri nggak? Oke, jadi untuk setup profile di LinkedIn itu pertama kalian harus tahu LinkedIn itu sosial media khusus profesional, pekerja profesional. Karena kan HRD biasa ngeceknya di situ atau HRD ngepost jobnya juga di situ. Jadi kita bisa cari job juga di situ. Nah, untuk setupnya itu kalian
pilih foto profil yang tepat dan terlihat profesional gitu. Fotonya tuh dari muka sampai dada gitu. Nah, kalau misal memang punya rezeki lebih, ya diinvestasikan untuk ke fotografer profesional gitu. Karena kan bisa dipakai platform mana aja, Facebook, Instagram, LinkedIn. Terus yang kedua kan Oh iya yang terus yang kedua kan terlihat profesional, jadi meyakinkan gitu loh. Nah, yang kedua kalau punya personal branding, itu bannernya bisa di setup pakai personal branding kalian gitu, supaya terlihat profesional dan kayak orang tuh lihat, oh ini sudah punya personal branding, udah punya stylenya kayak gini ternyata gitu. Terus yang ketiga, masukin apa aja semua skill sama pengalaman, pernah ikut organisasi apa, pernah volunteer apa aja, skill apa, Adobe Photoshop lah, Adobe InDesign, Adobe Illustrator dan lain-lain. Karena ini ya seperti CV, tapi CV-nya tuh CV yang umum gitu loh. Kalau kita biasa buat CV kan sesuai yang job yang dituju gitu loh. Jadi kita misal mau masuk company perusahaan yang videographer atau fotografer, ya udah CV-nya yang isinya skill dan pengalaman yang relevan untuk fotografi gitu loh. Padahal kan mungkin kamu, misalnya mungkin aku atau kamu atau yang lainnya kan pasti punya pengalaman yang di luar fotografer atau volunteer di luar fotografer. Jadi dimasukin aja karena biasanya orang tuh lihat kalau tertarik dia akan chat atau message kamu pribadi gitu. Terus yang keempat, minta rekomendasi dari atasan atau supervisormu atau siapapun yang pernah kerja bareng sama kamu. Karena rekomendasi ini bukan recommended, kamu kerja sama ini, bukan, itu beda-beda rekomendasi. Maksudnya tuh rekomendasi ini tuh testimoni gitu loh. Kamu kerja sama si A kayak gimana, kerja sama si B gimana, nanti B kasih testimoni kerja sama kamu, kamunya gimana dan lain-lain gitu. Terus yang kelima, share konten relevan atau yang sesuai sama job dan minat kalian gitu. Jangan kayak share di luar desain. Kalau misal suka desain, ya di-share tentang hal desain apa aja, podcast suara freelancer juga boleh. ya kayak gitu. Tapi jangan post kayak yang pribadi banget gitu, karena kan sekali lagi nih profesional gitu loh. Terus yang keenam, connect sama teman-teman atau influencer yang sesuai minat dan bakat gitu loh. Karena siapa tahu teman kalian ini tuh pernah kerja di suatu agensi, terus agensi ini tuh nyari. Nah, biasanya nyarinya mutual friend gitu. Soalnya ini kejadian sama saya gitu. Karena adik kelas saya mutual friend sama saya. Nah, si adik kelas ini kerja di agensi Singapura tadi yang saya ceritain. Terus orangnya nyari itu loh, tambahan freelancer lagi, freelance design. Nah, terus ketemu profil saya karena sepertinya temenan sama saya juga. Dan juga ada tulisan recommendation dari bos saya. Jadi dia yakin terus message saya untuk kirim CV dan portofolio gitu. Buat tadi yang soal foto profil ya, itu mungkin bisa dilihat contohnya Mbak Aurelia tuh yang dijadiin cover podcast, kurang lebih kayak gitu ya, yang profesional. Iya, ya itu. Tapi kalau mau ngecek LinkedIn saya, itu linkedin.com/in/Aurelia Regina 98. Oh iya, sama satu tips lagi, custom link. Soalnya kalau yang di LinkedIn itu biasanya custom linknya kayak Aurelia Regina terus ada angka random gitu. Kalau bisa di custom gitu. Jadi waktu HRD atau siapapun yang lihat di CV kalian, ada link relevan itu tadi, linkedin.com di CV kalian itu, terus langsung dicek sama HRD-nya. Itu. Mbak sendiri juga punya website kan, kalau nggak salah? Oh iya, saya punya website. Ya, cuman masih masih under maintenance, kayak masih development gitu, belum yang kayak rilis publish full gitu. Soalnya saya kenapa? Udah bagus banget, maksudnya udah aku lihat kemarin itu udah profesional look gitu. Udah kayak kalau misal aku sebagai HRD gitu mau hire itu udah yakin gitu kan, karena ketika lihat
websitenya aduh udah bagus gitu kan, walaupun cuma 1 page gitu ya kalau nggak salah, Sebenarnya cuma 2 page atau page-nya banyak. Soalnya page-nya kan, jadi ceritanya gini, saya buat website itu karena saya berpikir kayak banyak nih. ya Behance itu kayak untuk saya untuk share-share tentang layout design sama visual identity. Tapi kalau untuk share video dan lain-lain tuh saya kurang tahu. Setahu saya dikasih tahu temen kalau mau share video editing itu pakai Vimeo. Cuma di Indonesia kan Vimeo diblokir. Iya, diblokir. Nah, saya mikir udahlah saya buat website yang isinya portofolio yang aku banget gitu loh, yang saya banget gitu. Yang enggak kehalang kayak Behance ini khusus soal desain, Vimeo dan lain-lain. Jadi aku banget, terus aku set. Cuman emang udah bisa dilihat sih aureliaregina.com. Cuman untuk beberapa page masih belum saya isi soalnya kayak belum ada waktu gitu. Masih kayak ngerjain yang lain kan. Jadi kayak itu depending dulu gitu. Udah bagus. Udah pernah sih maksudnya udah. Makasih. Makasih. Ini buat sendiri atau hire website? Atau website atau apa? Buat sendiri. Saya buat sendiri pakai squarespace.com gitu. Sebenarnya saya awalnya jujur saya kalau disuruh coding tuh bisa, cuman kayak kurang rapi gitu. Nah, waktu saya kerja di wedding fotografi itu kan dapat tugas dari bos saya, kamu tolong rombak website kami gitu, karena website kami itu jelek banget gitu. Nah, saya kan bingung, masa saya ngomong saya nggak bisa, kan nggak mungkin. Ya jadi saya ngomong gini, untuk coding dan lain-lain saya emang kurang menguasai, tapi saya punya shortcut namanya squarespace.com. Terus saya kasih lihat ini stylenya kayak gini, saya bisa buat, terus subscription-nya harganya berapa, dan mereka setuju. Ya udah saya buatin pakai squarespace.com. Emang squarespace.com emang mahal sih 1 tahunnya. Tapi nah, email yang di kampus saya yang Taylor's University itu tuh masih kepake padahal saya udah lulus. Nah, kalau ada kalian yang punya email dari kampus kalian yang bukan belakangnya Gmail, belakangnya nama sekolah kalian. Nah, itu coba dipakai. Kalau terdaftar, kalian tuh dapat diskon 50% untuk 1 tahun pertama. Tahun kedua, ketiga, keempat bayar full lagi untuk 1 tahun gitu. Itu juga bermanfaat sih buat daftar Adobe, itu juga ada diskon khusus mahasiswa. Iya. Diskon khusus. Ada harga khusus untuk pelajar, bukan diskon lagi, harga khusus. Ya, yang lain-lain juga gitu, banyak software ataupun penyedia itu yang membuat harga versi untuk mahasiswa ataupun pelajar. Salah satunya tadi yang disebutkan. Ya, itu benar. Terus Adobe, setahu juga Adobe juga iya. CorelDRAW juga iya, setahu sih. Dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang punya email kampus itu manfaatin. Iya, benar. Ya. Benar sekali. Nah, ini kan Mbak sempat juga kan cerita bahwa Mbak pernah belajar layout design kan? Iya. Nah, ini aku penasaran banget nih. Kebetulan aku juga lagi belajar sedikit-sedikit, walaupun aku nggak serius ke situ. Cuma aku kayak pengen belajar ke layout design. Karena kan kebetulan nih soal Canva design ini kan lagi populer banget nih. Iya. Bener. Lagi populer banget. Nah, dibutuhkan juga skill layout di situ. Walaupun di Canva sendiri itu kan udah ada template-nya. Udah ada patok. Iya, gitulah. Aku kurang lupa istilahnya apa. Tapi ya kita juga harus punya skill layout biar template yang kita buat untuk dijual ke klien itu berbeda. Itu ada tips sendiri nggak sih buat teman-teman freelancer yang mau belajar layout? Kalau buat tips mungkin ada, cuman karena saya learning by doing, mungkin beberapa mungkin tipsnya mungkin ada yang relevan, mungkin ada yang enggak gitu ya. Jadi tips pertama itu kalian tuh harus tahu hierarki. Ini mau dibaca pertama, hierarki ya mau kapan teks ini, maksudnya teks ini mau dibaca pertama kah atau kedua atau ketiga, terus kapan harus pakai heading, kapan harus pakai body text, kapan harus pakai yang teks kecil. Yang penting kayak sudah tahu ini alur pembaca ini mau dibawa kemana gitu. Apakah
dari atas ke bawah atau kiri atas ke bawah atau gimana gitu. Terus yang kedua white space putih gitu. Istilahnya kan kalau manusia itu kan butuh bernafas. Nah, desain itu juga butuh ruang untuk bernafas juga. Kalian pernah lihat desain yang kayak isinya semua elemen desain, teks-teks kayak berantakan gitu. Kan kayak ngeliat tuh kayak udah kayak ini baca dari mana, terus bacanya gimana. Tapi kan kalau ada white space gitu kan layoutnya jadi kelihatan minimalis gitu dan kita ngerti gitu loh apa yang dimaksud gitu loh. Nah yang ketiga itu pemilihan font sesuai tema. Maksudnya pemilihan font di sini serif atau sans serif gitu. Kalau formal kan serif. Kalau sans serif kan font yang santai-santai. Maksudnya kayak apa ya tujuan desainnya untuk hal yang santai gitu loh. Kayak ya kayak gitu maksudnya. Ya. Terus yang keempat itu alignment ya. Kayak ini tuh mau dibawa ke align ke left, align right atau align center. Nah, tahu alignment tuh kalau di teks Microsoft Word kan ada yang kayak align left, ada align right, align center. Nah, ini tuh harus mau di align tuh bahasa Indonesianya apa sih? Susah jelasin. Pokoknya harus di align kemana gitu. Nah, terus yang kelima sering-sering lihat referensi sih supaya ngerti kayak style kita tuh mau dibawa kemana dan lama-lama style kita tuh terbentuk sendiri gitu loh. Kalau referensi linknya itu bisa dilihat di Pinterest, Dribbble, Behance, Creative Market itu juga ada. Creative Market tuh website untuk template itu orang jualan template di situ. Biasanya di sana emang bagus-bagus minimalis kayak gitu. Itu Creative Market dan referensi lainnya. Terus kalau misal nih kan banyak ya desainer Indonesia ada yang belajar otodidak, ada yang bisa kuliah kayak saya, ada yang maksudnya ada yang juga kayak memilih untuk tidak kuliah karena 1-2 hal yang lain. Nah, kalian tuh selama ada niat untuk belajar layout design, coba deh kalian buka YouTube namanya The Future masa depan, tapi nggak pakai FUTUR. Nah, itu kalian tuh bakal sering lihat Chris Du sama mentor-mentor lainnya. Bagi saya tuh Chris Du itu kayak bapak desain internasional. Kalau di Indonesia kan bapak desainnya Rio Purba pasti. Semua kan relate-nya Rio Purba. Saya relate-nya ke Chris Du. Dia ngajarin ini layout desainnya gimana. Terus sering study case kayak misalnya ada koran gitu. Terus dia nanti analisa gitu di YouTube-nya. Ini harusnya desainnya gimana. Atau dia punya student anak yang belajar bareng dia, hasil karyanya kayak gimana, terus di analisa bareng, terus didiskusiin bareng harusnya kayak gimana gitu. Itu aja sih. Jadi yang mungkin aku simpulkan itu yang pertama itu kita harus belajar hierarki ya. Kita dari dijelasin soal penggunaan font, lalu white space, terus apalagi tadi ya soal alur teks gitu ya, dibacanya itu mana dulu. Ya seperti itu. Itu juga aku belajar itu sih, sempat belajar itu. Lalu yang kedua belajar soal banyakin referensi gitu kan. Entah itu dari Pinterest, entah itu dari Behance, Dribbble, Creative Market, Envato. Nah, ya itu. Iya, kalau yang Creative Market ataupun yang Envato itu kayak kalau misal teman-teman belajar yang emang langsung template style apa sih yang laku, itu biasanya aku nyontohin tuh style layout yang ada di marketplace, karena itu kita belajar apa yang laku gitu kan. Tapi kalau kita lihat di Pinterest ataupun kalau Dribbble aku kurang tahu ya, kalau di Behance juga sama aku kurang tahu. Kalau di Pinterest itu kita belajar apa yang style yang kita suka gitu. Mungkin kita lagi dalam style yang minimalis mungkin, style yang outlier atau apalah, aku kurang paham sih. Itu bisa di Pinterest gitu. Lalu kalau yang Behance itu emang banyak macam, tapi kalau yang Dribbble itu lebih ke UI UX gitu.
atau web. Layoutnya lebih ke UI UX. Nah, itu bisa diterapkan ke layout kita, ke layout buku itu juga bisa kayak gitu. Dan kayaknya kalau di Dribble itu kayaknya kalau aku lihat itu berdasarkan tren gitu ya, trennya apa terus ketika buka Dribble itulah yang ada di tren gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, kalau teman-teman mungkin mendalami UI ya bisa buat Dribble ya, UI UX ya. Tapi kalau teman-teman mungkin social design gitu kan, yang layoutnya lebih ke social design atau mungkin PPT layout, mungkin brosur atau lain sebagainya, itu lebih enak di Pinterest maupun di marketplace-nya langsung sih. Kalau aku boleh berpendapat seperti itu. Kalau di Dribble itu kayak lebih khusus ke UI doang sih, walaupun yang lain itu banyak. Iya, benar. Cuma kalau aku lihat UI UX doang. Maksudnya yang ramai itu UI UX. Cuma walaupun itu ya ada yang lain, tapi enggak seramai UI UX. Oh, bentar, mau nambahin. Kalau Behance itu lebih ke visual identity, branding design, logo design, lebih banyak di situ. Sebenarnya banyak macam, cuman orang lebih fokusnya ke tadi itu visual identity, logo design, semua ada di situ. Oke, paham. Oke, selanjutnya tadi udah belajar soal layout ya. Udah lumayan banyak nih yang di-share sama Mbak Aurelia. Oke, selanjutnya ini soal tips ngobrol nih. Tips ngobrol dengan bahasa Inggris yang bagus nih. Karena kan problem dari teman-teman freelancer apalagi Fiverr seller kan, karena kan followers Suara Freelancer kan banyak yang Fiverr seller gitu kan. Nah, kemarin kayak Fiverr itu kayak update fitur gitu kan yang bisa antara klien ataupun sellernya, antara buyer ataupun sellernya itu bisa meeting lewat Zoom, namun bisa terintegrasi di websitenya sendiri gitu, website Fiverr-nya sendiri. Nah, itu mereka itu kayak menjadi khawatir. Siapa tahu mereka itu menemukan klien yang mendapatkan fitur itu, karena nggak semua klien bisa dapat fitur itu. Namun beberapa kali aku udah dapet, cuma baru 1 kali sih yang emang benar-benar diajak Zoom. Nah, ini ada tips sendiri nggak buat teman-teman freelancer bagaimana bisa bahasa Inggris gitu kan, terutama buat yaitu teman-teman freelancer Fiverr seller. Silakan. Oke, belajar bahasa Inggris. Oke, mindset pertama yang kalian harus pikirkan adalah belajar bahasa Inggris itu mudah banget. Kalau kalian sering praktek. Nah, prakteknya tuh bisa ke teman kalian yang bahasa Inggrisnya lebih bisa banget, lebih pro, atau praktek ke bule sekalian, ke klien luar negeri kalian yang tadi yang lewat Zoom. Saya nggak dapet sih. Karena masih level 1 belum dapat aja. Belum dapat ya. Tapi kalau itu modal nekat aja, praktekin aja langsung. Kalau misal kliennya minta Zoom, karena orang luar negeri itu nggak peduli sama namanya grammar kalian ancur lah, grammar kalian gimana, mereka tuh nggak peduli selama kedua belah pihak, kamu sama klien ini nyambung gitu komunikasinya. Nah, kalau misal nggak tahu artinya, langsung ditanyain aja kayak, sorry, I don't know what the meaning of. Terus kata-kata apa yang nggak paham. Atau bisa ngomong, could you explain this? Kayak gitu. Karena mereka tuh tahu, orang Indonesia tuh bahasa pertamanya bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Jadi, dengan mereka akan dengan senang hati menjelaskan. Daripada kalian kayak sok tahu atau ya berusaha tahu tapi sebenarnya nggak tahu, mereka kayak berasa ilfeel gitu loh. Ilfeelnya pas dia ngasih feedback nih misal, terus kalian deliver lagi, padahal di pas sesi feedback kalian bilang, oh iya saya paham kayak gini, tapi pas feedback loh katanya kok ngerti, tapi kok masih melakukan kesalahan yang sama, kan klien bule kan jadi itu ilfeel gitu loh. Nah, lebih baik mengakui kalau kita tuh nggak paham gitu. Ya. Terus yang sedihnya itu ya kalian bisa lihat lah kayak di kolom komentar YouTube atau yang lainnya, kayak orang sedang berusaha ngomong bahasa Inggris terus dibully kayak,
logatnya kok gini banget sih, logatnya kok Jawa banget, logatnya Iya. kayak harusnya jangan kayak gitu, harusnya disemangatin dong. Kalau bisa mah diajak ngomong bahasa Inggris kalau kalian lebih pro bahasa Inggrisnya. Karena kan di sini kita sama-sama belajar bahasa Inggris gitu loh. Kayak gitu. Ya yang aku lihat dan aku ngerasain dulu pertama kali waktu sebelum berangkat Malaysia, emang ngomong bahasa Inggris saya tuh jelek banget, logatnya logat Jawa. Tapi karena saya terpaksa ngomong dalam bahasa Inggris dan terbiasa ngomong bahasa Inggris selama 4 tahun, jadi terlatih sendiri gitu. Gitu, guys. Oke, yang terpenting itu lebih ya mindsetnya ya bahwa pikiran kita itu berpikir bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya mudah gitu kan. Iya. Lalu yang kedua kita harus rajin-rajin berlatih ya karena kalau emang kita cuma baca-baca doang tapi jarang latih itu kayaknya susah kalau kita mau ke speaking gitu ya. Iya, bener. Dan mungkin aku tambahan sedikit ya, kalau kita belajar Inggris itu kita beranggapan itu kayak bayi gitu kan. Iya. Kita itu nggak bisa dipaksa untuk belajar penyusunan kata atau grammar. Kita itu nggak bisa dipaksa uh, untuk awal-awal itu kita nggak bisa dipaksa dengan vocabulary dengan kata-kata yang susah gitu kan. Belajarlah dengan kata-kata yang dasar dulu yang memang sering dipakai ketika kita ngomong. Itu dari aku ya. Cuma kalau aku boleh rekomendasi ini tuh kalau kita search di YouTube kita belajar daily conversation aja dulu. Iya, bener. Itu yang paling basic sih. Masalahnya yang ada di video itu adalah kata-kata yang memang sering digunakan oleh mereka gitu dalam percakapan sehari-hari. Jadi ya mending belajar itu dulu sampai benar-benar paham, lalu kita belajar ke istilah-istilah yang memang dalam dunia desain gitu kan. Kita nggak harus belajar semuanya dulu, kita harus belajar ke istilah-istilah yang memang sering dipakai di pekerjaan gitu. Mungkin teman-teman belajar di audio editing mungkin atau video editing ya, belajarlah istilah-istilah itu dalam bahasa Inggris. Nanti ketika klien menggunakan istilah itu kita langsung ngerti gitu ya. Iya, bener. Cuman tadi saya lupa ngomong, tadi yang soal grammar tadi Ya. emang orang bule tidak peduli grammarmu berantakan. Cuman kalau sudah masuk tulisan akademik atau penulisan dokumen untuk bisnis, hukum, korporat itu memang harus grammarnya benar dan itu harus terlihat profesional. Cuman kalau misal masih takut nih grammarnya kelihatan benar tapi masih takut, saya punya rekomendasi website untuk benerin grammar kalian. Namanya grammarly.com. Iya. Itu. Biasa saya selalu kayak gitu kalau misal udah mulai nulis-nulis di Fiverr itu, saya cek dulu grammarnya bener gak, takutnya kan salah paham gitu. Terus setelah bener, saya langsung copy paste, langsung kirim lagi ke kliennya gitu. Itu juga selain website, Grammarly sendiri juga ada extension ya lewat Google Chrome Iya. ataupun Mozilla, ada aplikasinya sendiri maksudnya, bukan melulu lewat website doang sih setahu aku. Karena aku juga pakai, cuma jarang sih karena kan kalau percakapan sehari-hari kayaknya nggak perlu pakai grammar karena aku anggapannya nggak tahu juga sih. Iya. Tapi kalau mungkin kalau kita buat dokumen, buat invoice itu perlu sih pakai Grammarly. Juga aku setuju banget soal ini, kita itu harus jujur bahwa kita itu nggak bisa ketimbang kita itu sok tahu. Iya. Karena aku pernah juga ngalamin dulu waktu belajar, waktu pertama-tama main Fiverr itu apa ya bintang 3. Karena ya aku kayak sok tahu gitu, padahal aku kayak apa ya udah yakin gitu. Aku kan pakai Google Translate dulu. Oh iya. Itu aku sudah yakin istilah itu dan bahwa dia itu revisinya itu mengacu ke situ. Namun emang salahnya itu aku nggak menanyakan ulang karena kalau mungkin teman-teman nih yang pakai Google Translate, kalau kita menemukan istilah baru atau mungkin kata-katanya sedikit, kata-kata translate-nya itu ambigu, lebih baik kita itu tanyakan dan pastikan ketimbang kita itu mengerjakan lalu dia itu revisi lagi gitu. Maksudnya kita mending tanyakan ketimbang kita itu sok-sok tahu lalu kita kerjakan malah revisi lagi kan ujung-ujungnya. Mending kita tanyakan dulu karena mereka itu sebenarnya welcome gitu kan kalau misal ada pertanyaan seperti itu. Iya.
Itu ya aku setuju, masih relate banget dengan apa yang aku rasakan. Dan juga aku juga ini sih soal orang-orang yang emang bilang sok Inggris segala macam gitu kan. Itu sebenarnya ya jangan gitu ya sebenarnya ya. Ya Ya jangan. kalau kita kasihan juga gitu orang yang benar-benar serius belajar kayak aku contohnya. Aku itu kalau ngomong belajar sama orang Indonesia yang paham dengan bahasa Inggris, aku malah takut. Aku itu lebih suka langsung praktek ke orang bulenya langsung atau orang yang bisa bahasa Inggris sehari-hari gitu, ketimbang sama orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Karena ya aku pernah ngalamin itu ketika aku benar-benar nyoba belajar, itu nanti kata-kataan seperti itu. Sedih banget. Sedih banget sih. Iya, lebih enjoy sama orang luar negeri langsung sebenarnya kalau teman-teman boleh itu aku juga ada saran server Discord, itu aku juga udah ngirim sama Aurelia ya. Itu ada server Discord yang memang teman-teman bisa belajar bahasa Inggris di situ, teman-teman bisa speaking dengan orang luar negeri, dan di situ pun juga ada levelnya gitu. Ada level yang basic, orang Inggris yang cuma bisa basic, teman-teman bisa join di situ. Lalu ada intermediate atau apa ya istilahnya, yang Intermediate. tengah-tengah itu, iya, yang tengah-tengah itu juga bisa. Atau teman-teman udah pro, ada di situ yang memang uh, voice channelnya yang udah pro itu ada. Nanti untuk link Discordnya nanti aku share besok. Teman-teman bisa. Wajib sih buat teman-teman yang pengen scale up soal komunikasi bahasa Inggrisnya. Karena ini aku juga kalau lagi gabut aku ngobrol di situ masalahnya. Mantap. Oke ya, ini soal komunikasi bahasa Inggris. Wah, sangat banyak banget informasi yang kita dapat dan bermanfaat pastinya. Bermanfaat banget. Tapi mungkin saya bisa share beberapa kalimat atau kata yang mungkin silakan. bakal ada di Fiverr atau gimana. Ini yang pertama itu saya pertama bingung. Cuman ada orang tuh selalu tanya, bukan selalu tanya, selalu kirim kalimat basa-basi di awal kayak hi Aurelia, hope you are fine with your holiday, atau hope you doing well. Nah, itu tuh ternyata tuh kalimat pembuka email profesional untuk follow up atau kayak istilah basa-basi lah di Indonesia gitu. Kayak halo apa kabarmu, kayak semacam itu. Tapi kalau udah ditulis itu jangan dibales. Jangan dibales kayak juga pernah. Kayak mestinya jangan dibales I'm fine, jangan. Itu cuma jangan dibales kayak ya udah gitu langsung balik dibales inti follow up-nya gimana gitu. Oke. Terus ya itu on your end. On your end tuh maksudnya kayak gini, kayak how's everything on your end atau all good on your end. Itu tuh tanya workload kamu gimana. Ini mungkin di Fiverr nggak ada, tapi ini pengalaman yang waktu saya kerja di agensi Singapura, mereka selalu tanyanya kayak gitu, how everything on your end. Itu maksudnya gimana workload kamu, di mana tahap projectmu. Karena kan orang Singapura itu kan orangnya kerjanya tuh cepet gitu loh, cepet. Terus beberapa orang ada yang udah selesai, beberapa workloadnya terlalu banyak, terlalu sibuk. Jadi kayak supervisormu nanya, ini kamu udah selesai belum? Oh udah. Ya udah, kamu saya kasih operan ini dari si X ini kayak gitu. Atau misal si X-nya lagi free nih, terus kamunya kebanyakan, ya kamu jujur aja, oh aku lagi workload-nya kayak gini. Terus nanti dia bakal oper ke si X gitu. Terus soal progress project gitu sebelum masuk ke klien, itu ada singkatan namanya, WIP kalau nggak salah, work in progress. Yes, iya. Itu artinya benar. Kayak kita sebagai desainer udah selesai mendesain, cuma kan harus di-deliver ke klien. Jadi itu namanya statusnya WIP, work in progress. Kalau di Fiverr kayak kamu sudah selesai, terus di-deliver, tinggal nunggu feedback dari klien atau rating dari klien gitu. Terus keep in view. Itu artinya projectnya on hold atau pending, karena itu biasanya dari sisi klien. Kalau klien udah ngomong keep, itu dari sisi klien pendingnya, karena mungkin klien lagi diskusi atau lagi nyari requirement-nya, ngumpulin requirement. Itu keep in view. Terus ini terakhir
deck tuh maksudnya kayak gini, presentasi ke klien atau presentasi slide ke klien atau pitching. Nah, orang tuh kalau di bahasa desain itu namanya deck kayak gitu, tapi nggak tahu kalau di luar, maksudnya di luar desain. Soalnya mereka sering banget pakai bahasa deck gitu. Could you put this on the deck? Could you put your design on the deck? Please put into the deck. Kayak gitu. Terus yang terakhir, kopi. Kopi itu bukan kopi yang diminum atau kopi paste, bukan. Kopi yang di sini tuh yang dimaksud tulisan di dalam desain. Maksudnya kamu ada desain nih, layout desain. Terus kamu kasih teks. Nah, mereka omongnya kopi. Kayak gitu. Tapi gak tahu itu berasal dari mana. Cuman untuk gampang mengingatnya, kopi itu dari copywriting. Kalau copywriting kan tulisan untuk menjual, untuk menarik attention orang. Nah, itu copywriting. Tapi kalau tulisan yang ditaruh di desain namanya copy. Orang luar selalu ngomongnya kayak gitu. Di industri desain, ya mereka ngomongnya copy. Oke, sangat-sangat bermanfaat. Apalagi aku ini soal yang Waryu dan sebagainya itu awalnya aku ngira bahwa aku ditanyain kabar gitu kan. Enggak ditanyain Itu kabar. ternyata kalimat iya, padahal itu kalimat basa-basi, istilahnya pembuka. Ketika kita jawab ya langsung aja gitu, langsung to the point dari pertanyaan dia gitu, jawaban apa dari pertanyaan dia. Itu juga aku baru tahu ketika ini scroll TikTok, terus aku ada nih di FYP ku yang bahas soal basa-basi orang luar negeri gitu kan. Iya. Aku lupa nama TikToknya, cuma itu dari TikTok orang luar negeri itu termasuk salah satunya adalah How are you gitu, karena setiap banyak dari klienku yang inbox itu pasti kayak kasih how are you atau hope you're well gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Itu aku awalnya kayak nanyain kabar beneran gitu kan. Setelah aku lihat itu, aduh, aku jadi malu sendiri gitu. Tapi kan belajar, nggak apa-apa. Iya, itu jadi aku tahu bahwa itu cuma sekedar basa-basi. Jadi ya namanya juga belajar kan. Kayak kita kan kalau kita mau mencapai titik tertentu, kalau misal ada orang gitu kan, kita lihat bahwa wah dia desainnya bagus, wah ternyata earningnya banyak gitu. Itu kan pasti ada proses gitu kan yang dia lalui. Iya, benar. Ada pengalaman yang mereka dapatkan. Itu kan istilahnya nggak sekejap itu kan. Ngomong-ngomong soal proses, tadi kan Mbak Aurelia kan sudah menceritakan bahwa proses untuk mencapai titik sekarang itu kan panjang. Tadi diceritain dari SMA, lalu dari bagaimana dia IELTS tadi ya, belajar bahasa Inggris IELTS, gitu kan ya. Ya, itu kan dia kan sebenarnya kan sebelumnya belajar bahasa Inggrisnya kan nggak terlalu lancar, ada logat-logatnya. Lalu dia masuk sampai dia cerita masuk perkuliahannya dari semester pertama sampai semester terakhir gitu kan. Iya. Nah, di sini ngomong-ngomong soal proses nih, aku tanya istilahnya makna menurut Mbak Aurelia itu, makna proses bagi Mbak sendiri itu apa sih? Makna proses itu menurut saya tuh kayak gini. Kalian tahu diamond bahasa Indonesia diamond apa sih? Permata atau yang itu permata. Ya, itu kan sebelumnya mereka kan dari sebelumnya belum dibentuk menjadi permata gitu. Mereka kan harus kayak ditempa, harus diapain lah pokoknya, yang istilahnya tuh kayak kasar kayak melalui proses yang kasar-kasar itu. Tapi nanti hasilnya itu tuh jadi permata. Jadi cantik. Nah, ya. Tapi kalau di tempatku prosesku tuh bertahap gitu, kayak level 1, level 2, level 3 kayak gitu. Kayak yang tadi. Kalau misal aku nggak masuk, bukan nggak masuk SMA, misalnya aku belajar TIK terus aku nggak belajar beneran, mungkin aku nggak akan masuk dunia kreatif. Tapi karena waktu itu kebetulan suka dan minat dan pengen, jadi saya masuk ke situ, dan itu ngebawa aku
ke sini ke layout design juga. Mungkin kalau misal aku nggak belajar layout design, mungkin aku nggak akan di Fiverr, mungkin aku nggak akan di level 1. Terus soal minder tadi yang teman-teman lain magang, ada yang magang di Hong Kong lah, magang di Malaysia lah. Kalau misal saya saya tetap berpikir minder terus, mungkin saya nggak bisa kolaborasi sama Menparekraf. Tapi karena saya berpikir udahlah kerjain dulu, udahlah ngasih yang terbaik, hasilnya menjadi portofolio. Terus kalau kerja di wedding company tadi, wedding fotografi company, kalau mungkin saya ngeluh terus karena saya kerja di luar job desk, mungkin saya nggak diapresiasi atau nggak dapat rekomendasi dari bos. Tapi karena saya berpikir udahlah kerjain dulu, ngasih yang terbaik, saya dapat rekomendasi dari LinkedIn, dari bos di LinkedIn. Nah ini yang ngebawa saya freelance kontrak sama orang Singapura. Terus yang tadi yang kayak permasalahan leadership yang di semester 6 semester terakhir, kalau yaitu pelajarannya adalah karena saya bisa menyelesaikan permasalahan saya bisa kayak menghandle emosi saya, ngeluarin semua, nangis dan segala macam. Saya melihat itu tuh sebagai bigger picture, kayak masalah ini tuh cuman ngelatih kamu untuk bisa di level up lagi. Level upnya apa? Ngadepin customer Fiverr, ya kalian tau lah PBSI kayak gimana. Ya kan, bener kan? Iya. Terus masalah orang yang revisi terus itu kan butuh dilatih yang namanya emosi sama mental gitu loh. Tapi karena saya sudah pernah dilatih di permasalahan leadership itu, saya bersyukur banget jadi bisa ngadepin customer Fiverr gitu. Kayak kalau misal saya di titik ini saya nggak nurut, misalnya waktu yang dulu nggak nurut atau nggak mau ngasih yang terbaik atau kayak mikir kayak ini kenapa sih kayak gini terus, ngeluh terus istilahnya, mungkin saya nggak dapet hikmahnya, mungkin nggak sampai di titik sekarang, mungkin saya nggak akan mengalami itu gitu loh. Jadi itu tuh kayak level up gitu loh. Itu proses saya. Kalau proses orang lain juga beda. Proses orang lain tuh beda-beda. Itu tuh jadi maksudnya proses dalam manusia ini tuh tiap manusia itu beda-beda. Karena manusia itu punya waktu tersendiri, waktu terbaik tersendiri seperti itu. Kayak misal kalian main game, sebut aja game Genshin Impact, pasti ada yang main dong. Mungkin teman kamu startnya dari nge-cash, dari beli apa gitu, kamu startnya cuma dari level 0. Ya nggak apa-apa, jalani aja, jalani hidupmu, jalani prosesmu, ya kayak kamu main game dijalanin aja, ngerjain misi, ngerjain ini itu. Tapi kalau nanti udah jadi karaktermu, Genshinmu udah jadi, kan pasti kamu seneng gitu, kayak wow aku tuh ternyata bisa ya sampai di titik ini dengan jerih payahku sendiri, yang maksudnya tuh kayak gitu loh. Jadi ya semua manusia punya waktu terbaik masing-masing, semua manusia punya proses yang tersendiri seperti itu. Proses. Jadi intinya enjoy your process. Ya, enjoy your process, benar sekali. Oke. Jadi walaupun kayak orang itu punya start yang berbeda-beda, intinya ya intinya ya kayak finalnya ya pasti kita akan bangga juga, mas, gimana ya istilahnya ya. Iya. Ya kalau aku pernah main game itu sih, cuma aku sekarang itu nggak main, cuma ya ngikutin hype-nya doang. Terus aku nggak terlalu suka main, ya udah. Tapi ketika aku main Genshin itu, karakter yang pertama aku gacha itu bintang 5 itu dulu dapat apa ya namanya ya seperti lah. Oh ya, start orang itu kan berbeda-beda. Mungkin dari ada orang yang startnya itu udah punya banyak device. Mungkin kalau kita sebagai logo desain, mungkin sebagai kita desainer ya. Yeah. Ada orang yang start sebagai freelancer desainer itu udah punya laptop, udah punya komputer, udah punya pen, tablet, dan lain sebagainya. Mungkin kita sendiri start cuma mungkin dari laptop kentang, karena aku dulu juga startnya dari laptop kentang yang memang udah baterainya udah bocor, ya nikmatin lah gitu kan. Atau juga itu yang membuat teman-teman itu terbiasa dengan istilahnya kesulitan ke depan. Istilahnya kayak
proses yang kita alami sekarang itu ya nikmatilah, karena proses itu kan nggak tahu juga bahwa kedepannya mungkin membuat kita bangga atau membuat kita sadar bahwa kita pernah mengalami proses tersebut. Ya seperti itu. Benar sekali. Jadi ya kita jangan terlalu iri ketika, ya boleh iri, cuma jadikan iri ini sebagai just motivation gitu. Ya. Jangan dijadikan dengki atau apapun gitu. Jadi motivasi aja. Karena kan ketika kita orang lihat, wah dia bisa beli mobil dari hasil ininya, wah dia beli apa gitu. Ya itu mereka juga sama seperti kita, bahwa mereka itu pernah mengalami yang namanya proses. Cuma mereka itu nggak cerita ataupun nggak share ke sosial media. Karena pada dasarnya sosial media itu tempat untuk pamer. Benar. Nggak mungkin kan dia cerita. Nggak mungkin kan dia cerita kesedihan dia. Nggak mungkin kan di sosial media itu dia cerita keburukan dia, kesedihan dia. Itu kan nggak mungkin. Jadi yang di-share di sosial media ya apa yang mereka anggap itu baik. Salah satunya dengan pencapaian mereka kan. Nah, fungsi dari podcast ini juga yaitu gitu, dibalik ada kesuksesan itu, nah orang-orang yang sudah mencapai titik tersebut nanti bisa share ke podcast Suara Venture biar teman-teman yang dengerin itu dapat sesuatu dari proses yang orang-orang itu cerita itu. Salah satunya ya Mbak Aurel ini kan, bahwa dia juga kita juga tahu bahwa tadi kita sempat belajar bahkan kayak tadi bahasa basi, mungkin aku percaya banyak orang-orang itu nggak tahu gitu. Aku pun juga baru tahu tadi itu banyak orang yang nggak tahu bahwa istilah seperti itu sebenarnya bahasa basi. Lalu tadi soal singkatan-singkatan tadi juga kan, ya intinya seperti itu. Cukup panjang ya. Kalau aku lihat di sini rekamannya udah hampir 1,5 jam. Serius? Gila. Oke, takut lama-lama nih. Selanjutnya ya. Ini ada sesi pertanyaan yang sudah ditanyakan atau sudah disubmit lewat story kemarin maupun lewat WhatsApp. Sebenarnya pertanyaannya itu ada banyak sih Mbak. Ada dari Instagram itu kemarin aku cek lagi itu ternyata ada 6. Cuma pertanyaannya emang basic gitu, maksudnya yang sudah dibahas tadi gitu. Lalu di WhatsApp sendiri itu ada tiga dan sama, ada yang basic tapi yang aku kumpulin sekarang ini adalah pertanyaan yang memang nggak dibahas tadi. Langsung aja yang nomor 1, yaitu ini dari Instagram tapi aku lupa nyatet. Bagaimana cara manajemen waktu versi kakak atau versi Mbak Aurelia? Jujur saya tuh orangnya kalau kerja berantakan. Jadi kalau time management itu bukan aku banget. Tapi aku bukan kebalikannya, ada temennya time management itu priority management. Jadi priority management itu dibagi 4. Ada yang penting dan urgent tuh maksudnya deket deadline. Yang kedua ada yang penting tapi enggak deket deadline, maksudnya enggak urgent. Terus yang ketiga ada yang enggak penting tapi deket deadline. Nah yang terakhir enggak penting dan enggak deket deadline. Nah priority pertama tadi kan penting dan deket deadline. Nah itu berarti harus dikerjakan langsung, ya kan. Priority kedua penting tapi tidak deket deadline. Nah itu harus istilahnya tuh harus dipecah lagi, dibuat to-do list gitu, dipecah lagi menjadi to-do list yang kecil-kecil gitu loh, karena kan nggak deket deadline, jadi bisa dikerjainnya tuh paling sejam, 2 jam atau 30 menit. Nah yang ketiga itu penting deket deadline atau urgent tapi tidak penting. Nah itu mungkin bisa dipindah harinya atau dilempar ke orang. Ya silakan lempar terima orderan di FB. Ya maksudnya dilempar ke orang atau dilempar harinya, mungkin dipindah hari mana gitu. Terus yang terakhir nggak penting dan nggak dekat deadline itu bisa di skip atau bisa ditaruh jauh hari lagi gitulah. Jadi setelah dibagi priority 1 sampai priority 4, kalian
langsung buat to do list dalam seminggu. Kalau aku kayak gitu. Oke, hari ini aku ngerjain priority 1. Terus setelah priority 1 selesai, terus apa nih? Oh, tadi yang priority 2 yang tugasnya dibikin kecil-kecil lagi. Oh, ya udah. Kayak gitu. Jadi selama seminggu kayak gitu. Terus nanti di hari Sabtu, hari Minggu di review lagi yang priority ke-3 atau priority ke-4. Oh, ini bisa dipindah nggak harinya? Oh, ini bisa nggak dilempar? Oh, ini bisa nggak ditaruh jauh-jauh hari atau di skip? Kayak semacam kayak gitu sih kalau cara manajemenku kayak gitu. Oke, berarti bukan kayak manajemen waktu, lebih ke kayak manajemen project, mana yang penting, mana yang nggak penting gitu ya. Kayak list, dibikin list gitu ya. Iya, to-do list kayak gitu. Kalau waktu mungkin ya nggak terlalu itu banget ya, walaupun berantakan ya tapi tetap diatur dong, kalau nggak mungkin seberantakan itu kan. Iya, soalnya saya. Tapi intinya nggak jadi patokan buat Mbak Aurel ya soal waktu itu ya. Iya, soalnya saya orangnya jujur kalau waktu beberapa ada yang suka lewat dari waktu, misalnya saya udah set nih 2 jam nih, saya bisa kerja lebih dari 2 jam, maksudnya yang kayak gitu. Jadi daripada kayak udah lewat 2 jam terus saya nyesel sendiri malah nanti nggak ada mood kerja, mending saya set priority management tadi, prioritas pertama apa, prioritas kedua dan lain-lainnya kayak gitu. Oke. Lalu pertanyaan kedua ya, selanjutnya. Cara manajemen keuangan, entah itu saat kuliah dulu maupun saat kerja ataupun freelance sekarang. Waduh. Ini nanti papa saya nonton mungkin agak kayak gede-gede gitu sih. Tapi sebenarnya saya belajar namanya personal finance, kayak membagi uang kita gitu. Kayak dibagi yang namanya 10% lah, 20% lah. Yang 10% mungkin untuk dikasih ke orang lain, 20% untuk apa gitu, belanja misal atau investasi, 30%-nya buat apa gitu, misal kayak belanja untuk khusus kebutuhan sehari-hari, terus sisanya buat apa yang kayak gitu. Tapi waktu itu memang saya jujur kayak berantakan banget yang kalau soal uang gitu. Cuman namanya proses, sekali lagi saya belajar kayak mungkin bulan ini saya gagal karena harus minta uang orang tua lagi. Ya udah, tapi besoknya bulan depannya harus ngikut personal finance saya yang tadi udah set up. Terus ada aplikasi mungkin buat orang yang kalian malas nyatet pengeluaran. Kan biasa kan ada orang yang nyatet di Microsoft Excel. Ya kan. Excel. Nah, saya tuh malas kalau nyatet yang uang kayak gitu. Jadi mending ada aplikasi yang namanya We Love Money atau We Money yang gambarnya babi hijau itu. Nah, itu bisa di-set. Kalian bisa ngeset pengeluaran kalian kayak misal ini buat bayar apartemen atau ini buat bayar kos. Bisa di-set dulu, nanti kalau udah pas uangnya keluar langsung di-tag ke tadi itu. Oke, bulan ini tanggal sekian harus bayar uang ke ibu kos. Ya bayar, habis bayar langsung di-tag ke apps tadi. Kalau makan kan ada tag sendiri. Maksudnya ada tulisan makan siang atau makan malam. Saya nulisnya kayak gitu sih, makan siang, makan malam, makan pagi. Kalau udah nanti dicantumin ke situ. Nah, nanti di apps itu dikalkulasi. Dia kalkulasi sendiri nih, ngurang sendiri. Misal ada berapa gitu, anggap aja 1 juta dalam sebulan gitu ya. Terus dikurangi lagi, kekurang sendiri. Nah, kita enggak usah ngitung enggak usah ngitung ini minus jadinya berapa, enggak usah. Dia otomatis nanti. Oh, jadi uang di tanganmu sekarang berapa? Kayak gitu. Jadi kita lebih aware lebih tahu, oh, sekarang uang di tanganku segini, kayak gitu. Oh, misal bulan ini kelebihan. Ya udah, nanti bulan depan harus gimana? Tapi kan setidaknya udah tahu real time gitu uang yang di tanganmu berapa, uangmu buat belanja apa aja, yang kayak gitu sih. Oke. Tadi aplikasinya We Love Money ya, mungkin nanti kita cari. Nanti saya kasih itu link aja. Oke, itu di App Store ataupun di Google Store? Ada. Oke, pertanyaan terakhir. Ini
Ini pertanyaan dari WhatsApp. Cara bisa berkuliah di luar negeri, terutama tadi di Malaysia. Oke, kalau cara berkuliah di luar negeri itu memang jujur ribet ya. Jadi pakai agensi agensi pendidikan. Mereka kalau agensi pendidikan itu ada yang sudah berafiliasi sama universitas tertentu di luar. Jadi mereka nggak akan dikenai biaya. Maksudnya kalian nggak akan dikasih kenai biaya tambahan untuk ngurus karena mereka sudah berafiliasi kayak gitu. Dan mereka akan bantu ngurus. Cuman ini mungkin beberapa yang harus diingat kalian. Kalau di Singapura atau di Malaysia atau di kota-kota lain yang berbahasa Inggris, itu biasa mereka butuh IELTS atau TOEFL sebagai persyaratan bahasa Inggris. Karena kan nanti dalam kuliah itu bahasa komunikasinya bahasa Inggris. Nanti kalian juga ada bukan skripsi namanya, dissertation, itu juga bahasa Inggris. Jadi makanya selalu dimintain IELTS. IELTS itu terdiri dari listening, speaking, writing, terus reading. Nah, itu. Jadi itulah mengapa dibutuhkan namanya IELTS. Yang kedua, nanti pembuatan visa dan lain-lain emang membutuhkan biaya. Jadi kalau kalian kepikiran mulai dari sekarang, ya kalian nabung untuk pembuatan visa. Aku kurang tahu saya berapa harganya. Tapi memang ada biaya sendiri. Terus sebelum berangkat, memang ada yang namanya medical check up. Medical check up itu dicek badan kamu kayak dari kamu punya HIV enggak, terus golongan darahmu apa-apa komplit gitu. Semata kamu minus, apa gimana, punya penyakit tambahan atau gimana. Maksudnya yang kayak gitu. Nanti kalau udah sampai di negara, misal negara tujuan Malaysia, nanti kamu medical check up lagi. Kayak gitu. Itu sih. Jadi memang ribet dan jujur ribet banget. Dulu ribet banget sampai kayak mama saya ngurusi semua. Tapi itu yang saya rasain kayak sebelum berangkat aja udah ribet. Kayak IELTS lah, medical check up, visa, tanya nanti bayarnya gimana, uang kuliahnya dan segala macam. Tapi nanti kalau udah paham semua biasanya kuliah jadi kayak terbiasa gitu. Oh kayak gini gitu. Oke ya, itu ya. Soal cara berkuliah di luar negeri, mungkin setiap negara juga berbeda ya, nggak bisa disamaratakan ya. Cuma kalau di Malaysia atau mungkin Singapura yang dekat itu kan mungkin seperti itu. Iya, benar sekali. Iya, oke. Ini pertanyaan dari aku ya, ini soal yang sempat kita bahas kemarin. Itu kan ketika kita di Indonesia itu kan kalau jurusan berbau desain itu kan setahu aku itu kan cuma DKV ya. Mungkin kalau di versi diploma itu kan setahu aku cuma di Polimedia sama kampus-kampus Politeknik Seni atau MSD modern apa aku lupa. Kalau di luar negeri itu yang Mbak tahu aja ya, nggak dari semua itu jurusan desain itu apa aja sih, terutama di desain visual ya, maksudnya desain grafis dan lain sebagainya, itu apa aja sih? Desain banyak banget sih di Malaysia. Di luar Indonesia banyak. Desain dibagi-bagi lagi jadi kayak lebih mengerucut, lebih niche ya. Jadi kalau misal yang suka animasi, sekolah animation design. Yang suka misal UI UX, ada nih yang sekolah khusus UI UX. Oh ada. Atau sekolah apa namanya ya itu game design, itu juga ada di Malaysia khusus game design. Jadi kalian belajar di game design, coding, buat karakter gimana, terus habis itu nanti karakter trait atau karakteristiknya atau sifatnya tuh gimana. Terus kalian ngedevelop atau kayak ngebuat karakter ini, misal pemarah, mukanya pemarah tuh macam-macam lagi. Jadi kayak belajarnya tuh spesifik, tapi nanti hasilnya jadi lebih mantap karena kan spesifik. Kayak gitu. Kalau di luar apa lagi ya? Virtual reality, augmented reality juga ada. Saya sempat belajar, tapi saya belajar basic doang sih augmented reality. Cuman
kalau memang ke situ nyari sekolah yang khusus augmented reality. Mereka belajar coding augmented reality kayak gimana, terus membuat aset 3D aset augmented reality kayak gimana, masukin Unity gimana, dan spesifik lainnya. Terus virtual reality juga ada. Itu teman saya pernah tuh belajar virtual reality karena pengen banget. Di sekolah di kampus kami nggak terlalu memfasilitasi hanya memfasilitasi basicnya doang. Kalau yang sampai mengerucut tuh enggak. Jadi dia belajar sendiri dan kebetulan dosen saya itu support. Jadi pas teman saya yang sering tanya-tanya ini langsung dijawab sama dosen saya langsung kayak gitu. Jadi ya belajar secara spesifik bisa tanya dosennya juga, bisa lewat sekolah yang khusus gitu kayak gitu. Oke, jadi begitu ya. Itu pertanyaan dari aku sih. Dan ini kan sempat dibahas kemarin ya saat ngobrol bentar itu biar teman-teman pendengar Suara Venture itu tahu sih kayak jadi kalau di luar negeri itu lebih ke niche udah macam-macam. Kalau di Indonesia kan kayak cuma di cafe mungkin. Kalau ya terbaru itu ada di ITS itu ada game yang game itu dan animasi segala macam. Oke, itu ya teman-teman buat apa ya diskusi kita dengan Mbak Aurelia. Terima kasih banget udah jadi narsum, sudah jadi tamu di podcast ini. Semoga apa yang di-share oleh Mbak Aurelia ini bisa bermanfaat buat teman-teman freelancer dan kebaikan yang dikasih oleh Mbak Aurelia itu berbalik berkali lipat ke Mbak Aurelia. Gitu. Oke, ini terakhir dan jadi kata-kata penutup nih. Ada nggak kesimpulan atau kata-kata atau quotes atau apapun atau kesimpulan atau tambahan yang mungkin Mbak ingin sampaikan kepada teman-teman freelancer? Wow, berat sekali. Saya adalah ya untuk sobat freelancer yang minder sama pencapaian temen atau tetangga atau suka dibanding-bandingin sama tetangga atau orang lain. Itu tuh normal, itu manusia. Saya juga pernah ngalamin. Tapi mulai sekarang kalian harus punya mindset nikmati prosesmu, enjoy your process. Jangan pernah membandingkan prosesmu dengan proses orang lain karena sekali lagi proses orang itu beda-beda kayak gitu. Nah, terus kalau kata mama saya itu pakai bahasa Jawa sih, gak usah ngoyo-ngoyo banget atau gak usah berusaha keras yang over. Ya karena semua manusia tuh maksudnya tiap beda-beda manusia itu punya waktu terbaik sendiri. Yang penting kalian itu memberikan yang terbaik setiap saat. Karena kalian gak pernah tahu kapan kalian di level up. Terus kayak mungkin untuk di para pekerja freelancer ini etos kerja sama attitude itu juga perlu dijaga. Karena nih dari segi etos kerja, kamu tuh mungkin kerja cuman buat orang lain, kamu mungkin kerja cuman buat klien kamu aja. Tapi kalau kamu memberikan yang terbaik setiap saat atau do extra mile, efeknya itu bisa lebih dari itu. Efeknya mungkin bukan uang atau net worth tambahan secara langsung ya, tapi efeknya itu berupa kamu dapat klien baru dari klien lama. Contohnya nih, misal si C ini return buyermu, terus dia punya temen, nanya nih temennya, aku butuh desainer kayak gini nih, terus direferensikan Fiverr profilmu, terus dia beli dari kamu. Jadi kan kamu dapat tambahan klien secara tidak langsung kan, karena kamu telah memberikan yang terbaik. Terus efek yang lain mungkin kamu dapat rating bagus yang nggak pernah kamu ekspektasi gitu. Mungkin selama ini dapat ratingnya 3,5 atau 4,5 terus-terusan atau gimana gitu. Tapi ketika kamu memberikan yang terbaik, tiba-tiba langsung dapat 5. Masih kayak gitu loh. Nah, terus attitude. Jadi gini, orang yang berskill tapi attitude-nya, maksudnya berskillnya tuh tinggi tapi attitude-nya jelek, itu tuh nggak baik dalam arti ya. Kalau di Fiverr nih, klien cuman sekedar ngasih rating, tapi ya udah habis itu gak balik lagi ke kamu gitu. Di sini saya bukan menggurui karena saya masih belajar. Tapi ya itu, kalian ingatkan istilah terima kasih, maaf dan tolong. Ya kan? Nah,
Minta maaf itu maksudnya istilah minta maaf. Minta maaf tuh ketika kalian melakukan kesalahan saat delivery order atau typo di desain kalian mengakui minta maaf. Terus minta tolong ketika kalian nggak paham sama arti bahasa Inggris atau minta tolong kayak ini maksudnya apa. Jadi minta tolong gitu loh. Could you help me please? Nah, kayak gitu. Terus terima kasih, jangan lupa terima kasih. Mungkin beberapa freelancer lupa ngomong makasih kalau udah dikasih bintang 5. Nah, itu kalian harus terima kasih kayak thank you for give me 5 ratings, dan juga terima kasih kalau dikasih rating buruk. Karena ya tanpa klien itu mungkin kalian nggak dapat duit gitu. Jadi tetap memberikan terima kasih. Jadi itu menunjukkan attitude kalian tuh oke gitu. Terus yang terakhir, pengalaman itu lebih mahal ketimbang duit. Jadi mungkin yang baru entry level, maksudnya kayak saya ini yang baru mulai freelancer, udahlah duit itu tuh hitung duit itu terakhir gitu loh. Tapi perbanyak pengalaman, karena kan pengalaman itu yang membawa kamu sampai saat ini gitu. Pengalaman itu yang jadi pembelajaran buat kamu gitu, dan itu diantarin ke rezeki yang lebih mahal seperti itu. Ini yang buat sekali lagi yang buat baru masuk belajar freelancer, baru pertama kali freelancer. Kalau yang udah menikah dan lain-lain mungkin nggak relate, tapi maksudnya paham kan? Yang terakhir Iya, paham. ya itu. Oke, jadi buat yang apa ya istilahnya, buat yang belajar baru-baru gitu ya, maksudnya yang mungkin kalau yang memang udah punya tanggungan keluarga itu nggak pas kalau kata-kata itu sih. Kalau misal nge-freelance itu cari pengalaman, tetap ya kalau yang udah punya tanggungan ya, itu ya pasti mereka itu mengutamakan uang sih. Ya ini juga yang digarisbawahi sih, karena apalagi yang kasus yang lagi ramai ini, karena mereka kemotivasinya cuma duit, mereka itu melakukan plagiasi, mencuri portofolio orang gitu kan. Ya memang ya itulah kalau efeknya cuma memotivasi duit. Tapi kalau motivasinya itu cari pengalaman, ya duit tetap iya sih prioritas, cuma prioritas keberapa gitu, jangan ditambahkan. Itu ya pasti mereka itu pasti kedepannya itu tahu cara berkarya yang benar, tahu cara attitude tadi ya, bagaimana menyikapinya dan lain sebagainya. Dan yang jadi PR emang attitude juga sih. Banyak juga teman-teman desainer Indonesia yang emang apa ya, bukan aku bilang attitude-nya jelek ya, cuma mereka itu kurang tahu aja mungkin ya, mereka itu nggak tahu bagaimana semestinya kan ya. Karena ketika mereka apa ya istilahnya baru di nego dikit aja udah marah-marah dan kabur. Apalagi soal privasi, bahwa aku menganggap bahwa privasi klien itu nomor 1. Jadi seburuk-buruk apapun klienmu, kalau emang itu nggak melanggar hukum, nggak melanggar ketentuan, jangan di-share info pribadinya gitu sih kalau aku. Karena kalau kita mencoba mengumbar privasi klien, walaupun kliennya sebenarnya nggak salah, cuma karena dia nggak puas dengan kinerja kita mungkin, atau dia minta nego dan lain sebagainya, lalu kita umbar privasinya, itu secara nggak langsung calon-calon klien kita itu menganggap kita itu nggak profesional. Itu yang aku rasain. Jadi attitude itu nomor 1 sebenarnya. Walaupun karya kamu sebagus apapun, kalau attitude-nya nggak ada, percuma sih. Iya, bener-bener banget. Sangat-sangat insightful, sangat-sangat daging, sangat-sangat ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini. Dari proses juga dapat, dari layout juga dapat, dari komunikasi juga dapat, berbahasa Inggris tadi wah lengkap banget sih kalau bisa dibilang. Remote juga dapat kan, tadi kan Mbak Aurel juga bisa dibilang kerja remote ya, hitungannya ya kerja remote agensi tadi kan. Iya, agensi juga dapat gitu kan, udah lengkap sebenarnya. Wow, oke. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Aurel, itu tadi kata-kata penutup yang luar biasa. Makasih juga buat sangat menyentuh itu. Oke. Makasih juga buat Suara Freelancer, termasuk
Kak Dwi karena mengundang saya pertama kali. Saya baru pertama kali podcast, jadi makasih banget karena telah diundang. Oke. Gitu. Oke. Oke, kita tutup aja ya. Jangan lupa buat teman-teman Flancer yang mau follow Instagram Mbak Aurel, yaitu Aurelia Regina 98 ya. Aurelia Regina 98. Kalau teman-teman bingung nanti aku tag biar teman-teman langsung follow. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Suara Flancer, yaitu @suaraflancer. Jika teman-teman ingin bekerja sama ataupun kolaborasi, teman-teman bisa hubungi email kami yaitu suaraflancer@gmail.com atau bisa DM juga langsung ke Instagram yaitu @suaraflancer. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada karena corona masih tetap ada. Ikuti dengan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika Sobat Flancer ingin mendukung kami, silakan subscribe, tekan tombol subscribe pada YouTube ataupun ikuti channel Suara Flancer yang ada di Spotify dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten atau podcast terbaru. Dan sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram Suara Flancer. Lalu jika tadi ada kata-kata kesalahan atau mungkin salah-salah kata atau kurang jelas, mohon maaf karena podcast ini direkam secara online ataupun jarak jauh. Jika ada kesalahan atau kekurangan atau informasi yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan langsung ke WhatsApp atau ke Instagram Suara Flancer. Dan teman-teman juga bisa beri dukungan lewat traktir untuk mendukung kami membuat konten-konten selanjutnya. Untuk linknya teman-teman bisa temukan di deskripsi ataupun di bio kami. Saya Dwi Febrianto sebagai host Suara Flancer izin pamit, sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye.